Kebayang nggak kalau tiba-tiba ada orang yang nuduh kamu tanpa dasar yang jelas? Apa yang bakal kamu lakukan? Sekarang bayangkan, kalau yang dituduh itu ketua PSSI dan tuduhannya adalah menyabotase Harimau Malaya. 15 Februari lalu, media Malaysia My News Hub melontarkan tuduhan yang cukup mengejutkan. Mereka menyebut Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, sebagai sosok yang melaporkan 7 pemain Malaysia ke FIFA. Tuduhan ini jelas memancing banyak pertanyaan. Dari mana datanya? Siapa sumbernya? Apa dasar investigasinya? Dan yang paling mendasar, apa urgensinya bagi Indonesia? Sebagai figur yang sudah lama berkecimpung di sepak bola internasional, mantan pemilik LA Galaxy dan pernah menjadi presiden Inter Milan, Erick Thohir menanggapi isu ini dengan tenang. Ia tidak terpancing emosi, tidak membalas dengan tudingan balik. Ia hanya menegaskan satu hal, melaporkan negara lain karena takut tersaingi bukanlah kapasitasnya. Tuduhan itu tidak berdasar dan sangat disayangkan. Di sisi lain, berkembang asumsi bahwa Indonesia merasa terancam dengan performa Harimau Malaya, terutama setelah hadirnya 7 pemain yang kini sedang ditangguhkan statusnya oleh Badan Arbitrase Olahraga Internasional hingga 26 Februari nanti. Sungguh tidak masuk akal. Justru, jika ditarik lebih dalam, logikanya sangat aneh. Informasi yang beredar menyebut pihak Vietnamlah yang melaporkan kasus tersebut ke FIFA, dan secara konteks, itu jauh lebih masuk akal. Kekalahan Vietnam 4-0 di Bukit Jalil menjadi pukulan berat. Dari 17 pertemuan sebelumnya, Vietnam menang 13 kali, kalah 2 kali, dan sisanya imbang. Kekalahan telak itu bukan sekedar hasil pertandingan, tapi juga tekanan psikologis, terlebih jika berdampak pada peluang mereka tampil di Piala Asia tahun depan. Sekarang mari kita lihat posisi Indonesia. Apa alasannya Indonesia harus merasa terancam? Sekarang kualitas skuad Indonesia justru sedang berada di fase terbaiknya. Diperkuat pemain-pemain yang mentas di Eropa seperti Jait Ses dan Emil Audiero di Serie A. Ditambah nama-nama seperti Oleh Romani, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Martin Pas, dan juga Kevin Dix di Bundesliga yang semua berkarir di Eropa. Tak lupa Calvin Verdon di Liga Prancis. Jika melihat data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar skuad Indonesia kini berada di kisaran 30,95 juta euro atau setara kurang lebih 547 miliar. Bahkan, angka itu bisa mendekati 650 miliar jika seluruh pemain naturalisasi terbaru resmi tercatat penuh dalam sistem FIFA. Dengan semua data di atas, artinya secara ekonomi sepak bola modern, Indonesia memiliki nilai paling wah di kawasan ASEAN. Indonesia juga akan berhadapan dengan Bulgaria di ajang FIFA Series 2026. Bulgaria saat ini berada di peringkat 88 dunia. Nilai pasar skuad mereka mencapai sekitar 710,4 miliar. Tak terpaut jauh dengan skuad Garuda. Indonesia sekarang sudah berada di titik di mana perbandingan bukan lagi hanya dengan sesama negara ASEAN, tapi juga dengan tim Eropa. Sedangkan Harimau Malaya hanya memiliki nilai skuad di kisaran 650.000 euro. Perbandingannya cukup jauh jika disandingkan dengan valuasi skuad Indonesia saat ini. Secara hitung-hitungan sederhana, Indonesia tidak memiliki alasan untuk merasa terancam, baik dari sisi kualitas, kedalaman skuad, pengalaman internasional, maupun pencapaian kompetitif. Belum lagi capaian di level internasional. Indonesia mampu melangkah hingga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 meskipun akhirnya terhenti di bawah pelatih Patrick Kluivert. Itu pencapaian yang tidak mudah. Indonesia juga menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos di Piala Asia berikutnya tanpa jalur tambahan. Sejajar dengan tim-tim kuat Asia lainnya seperti Iran, Jepang, Korea, juga Irak, dan 13 kontestan lainnya. Posisi Indonesia saat ini bukan sedang mengejar, tapi sudah berdiri sejajar. Justru publik Indonesia ingin menjajal kekuatan Harimau Malaya dengan 7 jagoan mereka itu. Pertanyaannya, kapan momen itu bisa terjadi? Momentum itu sangat mungkin hadir jika Indonesia dan Malaysia bertemu dalam satu grup pada ajang Piala Asia mendatang. Indonesia sudah berada di sana dan menunggu. Dan bukan tidak mungkin dengan sistem pembagian pot berbeda, Indonesia berada di pot atas sementara Malaysia di pot bawah. Jika benar-benar lolos tanpa perubahan putusan final pada 26 Februari nanti oleh CAS.
Disitulah ujian sesungguhnya. Dan satu pertanyaan lain ikut mengemuka. Apakah prediksi pengamat yang menyebut Indonesia akan kalah dari Harimau Malaya akan terbukti? Atau justru realita di lapangan berbicara sebaliknya? Erick Thohir pun menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang saling membutuhkan dalam rivalitas yang sehat. Persaingan di ASEAN seharusnya menjadi bahan bakar untuk naik level ke panggung Asia. Bukan level saya untuk ada di situ, tegasnya. Artinya jelas, tuduhan itu bukan hanya lemah secara logika, tapi juga relevan secara kompetitif. Publik Malaysia pun seharusnya tidak menelan mentah-mentah narasi media tanpa verifikasi. Sepak bola memang syarat emosi, tapi fakta tetap harus menjadi pijakan. Sekarang pertanyaannya berbalik, apa pembelaan lanjutan dari My Newsgroup setelah jawaban tegas Erick Thohir? Apakah mereka akan menghadirkan bukti konkret atau justru memilih diam dan membiarkan isu ini berlalu begitu saja? Dan yang lebih menarik lagi, apakah ini sekedar kesalahpahaman media atau ada dinamika lain yang belum terungkap di balik tuduhan tersebut? Cerita ini belum selesai dan mungkin jawabannya baru akan terlihat ketika Indonesia dan Malaysia benar-benar bertemu di lapangan.